Oke, saya record dulu. Nah, sebelumnya saya akan mengulang ya pelajaran yang kemarin yang kita itu nggak sempat Zoom ya. Jadi ya kalau diberi bahan syukur-syukur dibaca ya, tapi kita akan pelajari bersama-sama kembali bahan yang kemarin itu saya share di Google Classroom. Amanda udah baca nih apanya modulnya? Amanda? Lupa. Baca sedikit-sedikit Pak. Oke ya, ini kalau ke big datanya kita udah belum ya. Oke, kita akan pelajari bareng-bareng. Kalau ke big datanya mungkin kita udah sama-sama paham lah ya. Jadi fokus kita adalah decision tree ya. Decision tree atau pohon keputusan. Suara saya dengar ya? Dengar, Pak. Dengar, Karena, Pak. ya karena kalian di sini patung gitu. Mungkin suara saya, apa nggak bagus sinyal saya nih. Oke, kita akan mempelajari tentang decision tree ini atau pohon keputusan. Nah, apa sih pohon keputusan itu Pak? Gitu ya. Jadi pohon keputusan adalah analisis pemecahan masalah ya, dalam berbentuk pohon keputusan untuk memetakan atau memblok-blok ya alternatif-alternatif pemecahan masalah yang dapat diambil dari masalah tersebut. Jadi layaknya pohon itu pasti ada akarnya ya, rootnya, ada batangnya dan ada dahan-dahannya. Nah, yang terpenting dari sebuah pohon itu kan akarnya ya. Jadi bersumber dari akar. Jadi kalau akarnya itu kuat, pohon itu tuh pasti kuat. Begitu juga untuk keputusan ini. Jadi kita akan mencari root dari sebuah permasalahan gitu atau akar dari permasalahan tersebut sehingga memberikan keputusan yang lebih optimal. Nah, manfaat dari pohon keputusan ini yaitu kemampuannya untuk membreak ya atau membreakdown proses pengambilan keputusan yang kompleks menjadi lebih simpel sehingga pengambilan keputusan akan lebih menginterpretasikan solusi dari permasalahan. Nah, ini semua nanti kita akan contohkan ya. Ini nanti bisa kita baca aja ya ke manfaat ataupun kelebihan dari pohon keputusan ataupun kekurangan-kekurangannya ya. Jadi ini adalah contoh dari model decision tree ataupun model pohon keputusan. Ya, jadi pohon keputusan ini bisa untuk memprediksi atau juga bisa juga untuk menjadikan pengetahuan baru ya di apa yang menjadi objek ataupun kriteria yang menjadi akar dari solusi tersebut. Jadi kalau salah satu variabel itu terpenuhi, maka masalah tersebut dapat diselesaikan. Ini contohnya nih kurang jelas memang untuk apa, tapi di sini ada kategori umur ya, umur. Apakah umurnya itu di bawah 30? Gitu ya, kalau di bawah 30 muncul lagi pertanyaan, apakah dia seorang pelajar? Kalau iya maka keputusan yang diambil iya, kalau tidak bukan atau no. Nah, kalau umurnya 31 sampai 40 dia langsung yes, Lalu apakah umurnya di atas 40? Kalau di atas 40 ada lagi pertanyaan. Apakah kredit rating bagaimana kredit ratingnya gitu? Kalau bagus tidak, tapi kalau fair atau adil ya gitu. Berarti ini untuk pengambilan keputusan sebuah debitur lah ya, debitur. Nah, ini ada contoh ya. Adapun metode dari decision tree ini yaitu dengan nama metode algoritma C4,5.
Ya, jadi algoritma ini adalah klasifikasi yang menggunakan pohon keputusan sebagai bentuk pengambilan keputusannya. Nah, di sini adalah ada tabel ya, tabel di mana database dari keputusan bermain tenis. Nah, kalau kita sudah belajar big data, belajar data mining, semua data itu bisa memperoleh informasi. Jadi ini iseng aja mereka mencatat setiap kejadian ketika ingin bermain tenis. Ya, jadi kalau misalnya harinya ini cuacanya atau outlooknya itu sunny. Sunny itu kan panas ya. Sunny itu cerah gitu ya, berawan gitu. Lalu temperaturnya panas atau terik gitu ya, hot ya. Lalu humidity-nya high, lalu windy itu apa ya? Windy. Kita Google aja deh ya. Saya juga di sini saya high dulu. Nampak enggak? Sorry sebentar ya. Oke. Ya, share screen. Ini aja deh. Google Classroom. Kok Classroom? Google Translate. Windy berangin nggak sih, Pak? Berangin ya? Ya, kalian harus pandai bahasa Inggris ya, jadi saya. Windy berangin. Lalu humidity apa? Kelembapan ya. Berarti ini adalah cuacanya cerah, cloudy berarti apa ya? Mendung ya. Lalu rain itu hujan. Temperaturnya itu ada panas, sedang, dan dingin. Lalu kelembabannya itu tinggi, normal. Hanya ada dua di humidity ya. Tinggi dan normal. Lalu di cuaca beranginnya ada false atau true, benar atau enggak. Jadi berangin iya atau tidak gitu ya. Berarti kalau misalnya di sini ketika cuacanya itu cerah, temperaturnya itu panas, kelembabannya itu tinggi dan tidak berangin, mereka tidak bermain tenis gitu. Nggak tahu nih kenapa alasannya, mungkin karena panas kali ya, karena udah cuacanya cerah, temperaturnya juga panas, mungkin di musim panas gitu. Makanya mereka tidak bermain tenis. Di data kedua itu cuacanya itu cerah, harinya itu panas, temperaturnya tinggi, humidity apa tadi, kelembabannya tinggi dan berangin ya, beranginnya itu true. Makanya dia juga tidak bermain tenis karena mungkin cuacanya berangin. Kalau main tenis banyak anginnya juga susah ya, bisa merubah arah bola mungkin. Mereka tidak bermain juga. Nah, di nomor 3, ketika di cuacanya dia cloudy ya, ataupun tidak tidak begitu cerah ya, sedang ya, tidak begitu panas. Lalu temperaturnya panas, humidity-nya ataupun kelembapannya tinggi dan tidak berangin. Nah, dia main tenis gitu. Main tenis. Selanjutnya sampai ke nomor 14 gitu. Nah, jadi ini adalah variabelnya ya, ada outlook, temperatur, humidity dan windy yang menentukan mereka apakah bermain tenis atau enggak sampai ke 14. Nah, jadi nanti artinya itu kita akan mencari variabelnya, variabel apa yang menentukan dia itu bermain tenis gitu. Variabel apa aja dia yang bisa menentukan dia bermain atau tidak.
Itu maksud dari decision tree ini gitu. Kayak kita paham ya maksud dari tabel ini ya. Nah, jadi kita bisa juga mencatat seperti ini segala kegiatan kita seperti mungkin keadaan bisnis kita atau apapun sehingga kita bisa memprediksi ya apa yang menjadi penentu dari keputusan kita. Nah, kita masuk ke algoritma C45 ya. Dalam kasus yang tertera pada tabel 1 akan dibuat pohon keputusan untuk menentukan maintenance atau tidak dengan melihat keadaan cuaca ya atau outlook, temperatur, kelembaban atau humidity ataupun angin ya atau windy. Di kelas ini ada kan namanya windy kan? Ada nggak? Ada nggak Amanda? Ada kan? Ada, Pak. Nggak pernah gabung Zoom ya si Windy ya? Ya, kerja, Pak. Kerja ya. Kalau sama dosen lain? Jarang juga, Pak. Oke, jarang ya. Oke, di sini dikatakan algoritma C45 itu untuk membangun pohon keputusan. Yang pertama adalah atribut sebagai akar. Jadi akan dicari atribut sebagai akar, lalu cabang untuk masing-masing nilai. Ya, sama seperti pohon tadi, saya bilang ada akar, ada cabang. Lalu bagi kasus dalam cabang, lalu ulangi proses untuk masing-masing cabang sampai semua kasus pada cabang memiliki kelas yang sama. Oke, ini ada apa ya rumusnya ya, rumus-rumus untuk menentukan dari atributnya ya yang akan kita pilih sebagai akar nantinya. Untuk memilih atribut sebagai akar didasarkan pada nilai gain tertinggi dari atribut-atribut yang ada. Untuk menghitung gain digunakan rumus seperti tertera dalam rumus begitu. Nah, kalau untuk gain yaitu penggabungan entropi sigma SI per S dikali entropi SI. Nah, itu untuk gainnya. Lalu sedangkan untuk rumus entropi adalah sigma min P dikali log 2 PI gitu. Jadi ini adalah sigma ya. Jadi sigmanya itu tadi kan di sini keputusannya itu ada dua ya. No atau yes, ya atau tidak. Berarti ada dua nih. Ada dua keputusan yang akan diperkirakan. Berarti sigmanya itu sebanyak 2 nantinya. Oke. Nah, dari tabel data di atas ya yang di sini maka akan dipecah lagi seperti tabel yang di bawah ini. Nah, ini totalnya tadi kan ada 14 ya. Totalnya ada 14. Lalu berapa yang no, berapa yang yes. Lalu dibagi lagi atributnya tadi, outlook-nya. Cloudy berapa yang 4, berapa jumlahnya, lalu ada berapa Cloudy yang menghasilkan keputusan yes, ada berapa Ready yang menghasilkan keputusan yes atau no. Gitu. Jadi kita akan cari nih, tadi udah saya buat Excel-nya ya. Ini kita taruh sini dulu supaya kita bisa lihat gitu ya. Oke, seperti ini. Kita copy aja nih. Copy. Oke. Nah, ini adalah data tabel yang tadi ya. Oke, kita buat dulu. Oke. Nah, ini kita pilih juga perencanaannya tadi ya. Ini juga ini.
Ini tadi datanya yang ini udah saya pindahkan kemari. Ya, jadi nanti kita lihat lagi. Nah, ini kan jumlah kasus. Jumlah kasusnya ini yang ini sebanyak 14 ya. Paham ya? Ini jumlah kasus itu sebanyak jumlah datanya yaitu ada 14 data. Kalau yang no ada berapa? Di sini, yang play. No-nya ada berapa? Bisa dihitung. Benar nggak 4? Halo? Benar, Pak. Benar ya. 1, 2, 3, 4. Makanya 4 di sini ya kan. Berarti yes-nya ada 10 dong ya. Ya kan? Benar ya. Nah, lalu Cloudy, kita hitung dulu Cloudy-nya ada berapa yang ada pada atribut outlook. Cloudy-nya berapa? 1 ya kan? 1. Kita warnai aja. 1, 2, 4 juga ya. Benar ya, 4 ya. Nah, Cloudy-nya juga 4. Nah, dari 4 Cloudy ini berapa yang menghasilkan keputusan no? Kita lihat lagi ya, yang ini. Nah, ini yes, 1. Nggak ada, Pak. Nggak ada ya. Ini yes, 2, Ada. 3, 4. Berarti yes-nya ada 4 kan? No-nya ada 0 ya. Benar ya? 0. Oke, selanjutnya Reni atau hujan. Jadi kita kasih warna merah. Nah, ini merah juga. Ini merah juga. Ini merah. Ini merah. Nah, yang merah, yang hujan ataupun yang Reni berapa yang menghasilkan keputusan no? Kita hitung lagi. Yes. 1. Ini yes lagi berarti yes-nya 2. Yes-nya 3. Yes-nya 4. Ini yes-nya 5. Oh, kita hitung dulu deh ya ininya. Ininya ada 5 ya. 1, 2, 3, 4. Ada 5. Oke, ini 5. Berarti yang menghasilkan keputusan no 1 ya. Yang menghasilkan keputusan yes ada 4 berarti, ya kan? Oke, selanjutnya Sani. Sani Bunga Citra Lestari. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ya, berarti di sini kita buat 5. Ini Saninonya ada 1, 2, 3. Ya, berarti no-nya ada 3. Yes-nya ada 1, 2. 1, 2. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke temperatur. Temperaturnya cool. Berapa coolnya? 1, 2, 3. Kita warnain aja biar gampang ya kan. 1, 4 ya. 4. Lalu berapa yang yes? 4 ya, yang yes ya. Keempat-empatnya yes benar ya. 4. Berarti no-nya 0. Selanjutnya yang hot. Berapa yang hot? 4. 4, Pak. 4 juga ya. Hotnya 4. Ini no 2. Yes 2 ya.
Selanjutnya humidity-nya high. High ada cuman 2 nih. Milknya belum dicari, Pak. Hah? Oh iya milknya ya. Oh iya milknya. Milknya berarti tinggal sisanya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ya. 6. Yes-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 4 berarti. 4. Dan yang no-nya ada 2 ya. Benar ya? Ya. Oke, baru kita masuk ke height. Height-nya ini ada 4, 5, 6, 7. 7. 7 berarti normalnya ada 7 juga ya. Ya kan 14 datanya ya kan. Lalu height yang no berapa? 1, 2, 3, 4. 4 ya? 4. Berarti ini Iya, Pak. 3 ya kan. Yang normal yes. Ada 3. 6. Semua yes, Pak. Semua yes. Ini 0. Selanjutnya ini ada windy. Windy. True false. 4. 7. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. 8 berarti yang ini 6. True-nya. Oke. Yang false berapa yang no? 1, 2, 2. Berarti di sini ada 6 ya kan? Selanjutnya yang true ada 6. Yang no-nya ada 1, 2. 2 berarti ini ada 4. Oke, benar nggak nih kira-kira nih yang kita hitung? Sama nggak sama yang di modul? 14, 4, 10, 404, 514, 532, 404, 422, 624, 734. Itu terbalik nih yang high. 743. Coba kita hitung ulang yang high. High-nya ada 7 benar. Yang no 1, 2, 3, 4. Balik kita ya. Yang no ada 4 ya. Balik ya. Oke. Waduh, 10 menit lagi. Oke, 707, 826, 642. Terbalik lagi yang true. Yang true no. Yang no ada 2. 1, 2. Bahkan memang 2. Delapan, 2, 6, 4, 2. Yang true ada 4 di sini yang apa? Yang no. Kita hitung. 1. Terbalik dia mungkin, Pak. Dia yang terbalik kan? Atau kita? Dia yang terbalik. 1. Dia, Pak, terbalik. 2 kan?
no, yes, kita lihat dulu ya. No, yes, yes. No, yes, sampai dengan nomor 7. Nomor 8, no. Nomor 9, sampai 13, yes. Ya, dia yang terbalik berarti. Bukan kita. Tadi kita yang terbalik, ini gantian dia. Oke, selanjutnya tinggal menghitung nilai entropi dan gain-nya. Jadi dilihat tadi di sini, di cara mencari entropi itu yaitu sigma min P dikali log 2P. Nah, ini kita kan bukan orang matematika ya. Jadi mungkin kalian ada basic matematika. Kalau saya nggak bisa. Nggak pandai saya cari logaritma 2-nya itu gimana. E ini adalah ini yang di sini 14 kurang 4. Nah, di sini. Nah, ini rumusnya untuk mencari entropi. Min 4/14. 4 itu tahu kan ya? 4 itu kan yang apa tadi? Yang no-nya 4, ya kan? Ini kita cari entropi yang awal, yang ini. Yang ini. Nah, kan jumlah totalnya semua 14 kan? Lalu ini adalah no. Yang no tadi kan sudah saya bilang kalau C45 ini menggunakan sigma. Sigma itu adalah penjumlahan sampai ke n gitu ya. Ada berapa data gitu. Nah, di studi kasus yang ini jumlah datanya ataupun jumlah keputusan yang dicarikan ya dan tidak gitu. Berarti ada dua keputusan gitu. Jadi sigmanya itu juga sebanyak 2 nantinya penambahannya. Nah, ini yang tidak ya. Kita anggap yang ini itu adalah yang tidak, yang ini adalah yang iya. Karena yang iya kan tadi 10 kan, no dan yes kan. Nah, ini 4 dibagi 14 min 4/14 dikali logaritma 2 dari 4/14 ditambah ini yang yes, yang 10, yang ini. 10/14 dikali logaritma log 2 dari 10/14. Nah, kalau cara matematikanya saya nggak ngerti bagaimana mencari logaritma. Nah, tapi karena kita sudah orang modern, di Excel ini bisa langsung nggak pakai jalan gitu ya. Kita tinggal ketik aja log 2 gitu. Jadi kita tulis di sini sama dengan berapa tadi rumusnya? Buka kurung dulu, lalu buka kurung lagi. Yang menandakan ada prioritas perkalian di sana. 4/14 ya berarti minus 4/14. Kan ini 4 ya. 4 dibagi 14 tutup kurung. Ya, kita lihat lagi dikali log 2. Oh, ini sama tutup kurung dulu. Ya, ditutup kurung ya. Oke. Kita lihat lagi di sini. Saya lupa. Lihat lagi di sini dulu ya. Oh, satu aja. Oke, di sini sama dengan buka kurung 4 dibagi 14 ya kan, baru tutup kurung dikali imlog. Kalau untuk logaritma imlog 2 dari 4 dibagi 14 tutup kurung. Nah, ini minus ya, lupa ini buat minus. Oke. Lalu ditambah dengan yang yes kan 10. Oke, ditambah buka kurung 10 dibagi
14 tutup kurung. Ini jangan lupa Min lagi 10. minus ya, minus. Aduh, minus. Kan baru dikali imlog 2 dari 10 per 4 tutup kurung. 2 kali untuk tutupnya. Ya udah. Minus 0,4. Kayaknya belum benar ini. Per 14 itu Pak, bukan per 4. Yang mana? Yang itu, yang N5 per M5 kan harusnya N5 per L5. Iya, ini L5. Oh, ini yang ini ya. Ini Ya di itu sini ya. salah Bapak. Oke. Oke, hasilnya 0,86312. Kita lihat di sini sama enggak? Oh, 0,86312 benar ya. Berarti udah pas hitungan kita ya. Selanjutnya di entropi ini ke bawah sama ya. Sama, nanti di pertemuan depan kita tinggal cari tahu bagaimana mencari gainnya. Oke, nanti bisa kalian ikuti ya sampai di sini. Di pertemuan minggu depan akan kita lanjutkan algoritma C45 ini bagaimana menghitung gainnya sampai mencari akar keputusannya. Ya, karena ini less 1 minute lagi. Oke. Oke, mungkin sampai situ dulu ya pembahasan kita tentang algoritma C45 ini. Terima kasih ya Jelly, Amanda, Arjun, dan Arya udah mengikuti perkuliahan ini. Nanti akan saya upload ini rekamannya mungkin besok. Ya, jadi kalau saya lupa ingetin aja. Jadi di pertemuan minggu depan harapan saya kalian sudah isi Excel-nya yang tadi ya. Sudah isi Excel-nya yang tadi, jadi kita tinggal sama-sama cari gain-nya sendiri. Atau kalau kalian bisa cari di internet, silahkan dicari bagaimana cara mencari gain-nya. Itu bakalan banyaknya ini di algoritma C45. Dan saya akan buat penelitian tentang C45 ini ya. Nanti mungkin saya akan minta bantuan dari kalian. Nanti akan dipublish jurnalnya sekalian dengan nama kalian juga nanti sebagai bahan output dari perkuliahan kita ini, mata kuliah Big Data. Oke, sekian dari saya ya. Terima kasih. Saya akhiri dengan selamat malam dan salam sehat untuk kita semua. Selamat malam Pak. Malam Pak. Oke, boleh live ya. See you.